Oke guys, jadi dalam video kali ini saya mau ngajarin kamu gimana caranya supaya kamu bisa keluar dari jeratan hutang. Tiga langkah yang harus kamu lakukan kalau kamu mau keluar dari jeratan hutang. Dan kamu nggak akan pernah kembali lagi terjerat oleh hutang kalau kamu melakukan tiga hal ini. Jadi kenapa saya bagi menjadi tiga? Karena yang ketiga, langkah yang ketiga ini adalah langkah yang bener-bener akan membuatmu bebas dari hutang jangka panjang. Kamu nggak akan pernah kelilit lagi, kamu nggak akan pernah ditelepon sama debt collector lagi, kamu nggak akan pernah datengin preman lagi, nggak akan pernah dicari-cari penagih hutang lagi kalau kamu jalanin yang ketiga. Langkah yang pertama itu adalah langkah untuk kamu yang punya utang udah kronis, udah akut. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu tiap hari ditelepon sama penagih utang, dikejar-kejar preman, debt collector, mata elang dan segala macamnya, aduh itu hidup udah nggak enak banget. Artinya kamu level utangnya juga udah level tinggi banget, yang mana mungkin mau kerja pun udah nggak bisa. Kamu udah diteror sana sini, kamu udah semua rekan kerja di kantor udah tahu kamu punya utang, kamu lagi kelilit utang dan segala macamnya. Yang harus kamu lakukan di langkah pertama kalau udah sampai di tahap itu adalah kamu harus lakukan apapun untuk bisa nutup utangmu, termasuk gali lubang tutup lubang. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau bisa, kalau bisa misalnya sekarang gini, kamu lagi kelilit pinjol misalnya, pinjaman online. Kamu kelilit pinjol, dikejar-kejar preman, dikejar-kejar penagih hutang, diteror sana sini gitu kan, buat maksa kamu ngelunasin hutang, tapi kamu nggak punya uangnya kan masalahnya itu. Kalau kamu ngutang dan kamu punya uang yang kamu bayar selesai. Nah ini kan masalahnya kamu nggak punya uangnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya, kalau udah bener-bener akut kronis seperti ini, pertama ya mau nggak mau gali lubang tutup lubang dulu. Selamatkan dirimu dulu dari kejaran para debt collector dan para teror ini. Itu yang harus kamu lakukan. Gimana caranya? Ubah dulu utangnya. Misalnya dulunya utang dipinjol, sekarang utangnya ditukar dulu ke tempat-tempat yang tidak akan error kamu. Kalau bisa ke temen, kalau bisa ke keluarga. Paling bagus keluarga. Keluarga nggak akan error kamu biasanya ya. Kalaupun ke temen, pilih temen yang baik, yang benar-benar percaya sama kamu, yang ibaratnya dia nggak akan error deh. Cari temen yang nggak enakan tuh. Temen yang nggak enakan tuh nggak akan bisa nolak kamu. Dan yang kedua, temen yang nggak enakan nggak akan error juga. Tapi gini, mindsetnya bukan memanfaatkan mereka. Tapi mindsetnya adalah bikin kamu nggak dikejar teror penagih utang supaya kamu bisa fresh berpikir itu dulu. Kalau kamu bisa berpikir, kamu bisa enak, bisa adem hatinya karena kamu nggak dikejar-kejar utang. Nah, di sini baru kita mulai langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kalau kamu punya utang, langkah yang kedua yang kamu harus lakukan setelah kamu nggak dikejar-kejar teror-teror lagi. Langkah yang kedua itu adalah mengurangi gaya hidupnya dulu. Kamu punya gaji 5 juta, contohnya ya. Kamu punya utang 10 juta. Nah sekarang kan utangnya udah geser nih ke orang tuamu, misalnya ke bapak ibu, ke tante, ke om, ke nenek, ke kakek, ke kakak, ke adik, sepupu, segala macam. Nggak apa-apa yang tadinya utang 10 juta dipinjol, jadi utang 1 juta, tapi ke banyak orang, it's okay, masih lebih oke. Nah, karena utangnya kecil-kecil, sekarang bisa diatur nih, yang mana dulu yang mau dilunasin. Kamu misalnya gaji 5 juta, gaya hidupmu 5 juta misalnya, nggak ada sisa toh. Yang dilakukan adalah kurangi dulu gaya hidupnya, hemat sana sini. Makannya dari yang tadinya 3 kali sehari plus cemal cemil, jadi sekarang nggak usah cemal cemil dulu, makan 2 kali sehari cukup. Ayo. Yang tadinya ngerokok misalnya sehari 5 bungkus, nah sekarang ngerokoknya 2 hari dulu sebatang. Nah, 2 hari sebatang dulu, kurang-kurangin. Yang penting di akhir bulan ada uang lebih, bisa buat ngelunasin satu persatu. Jadi gitu, yang tadinya utang gede dipindah jadi utang kecil-kecil-kecil-kecil. Tapi ke orang-orang yang nggak akan neror kita deh. Habis itu kita kurangin gaya hidup, kita lunasin satu persatu, jauh lebih gampang. Sekarang, ini dia nih, langkah ketiga. Langkah ketiga ini bisa kamu lakukan. Kalau misalnya ternyata utang kamu besar banget, misalnya utang kamu 100 juta, gitu kan. Mungkin kamu nggak punya nih orang yang 100 orang yang bisa minjemin kamu sejuta, 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 sejuta. Nah, yang kamu harus lakukan adalah
Kamu kurangin gaya hidup, tadi kan udah kan. Kurangin gaya hidup, nyicil sebisanya. Cicil aja dikit-dikit. Dan di saat yang sama, ini yang paling penting, ini akan membuat kamu tidak akan pernah lagi dikejar-kejar penagih hutang. Ini akan membuat kamu tidak akan pernah terjerat dalam hutang. Kenapa saya bisa ngajarin kayak gini? Apakah saya nggak punya utang? Oh, saya sangat percaya utang bisa bikin kita kaya. Itu dulu. Sebelum saya jelasin langkah nomor 3. Saya sangat percaya utang bisa bikin kita kaya kalau dikelola dengan benar. Kabar baiknya, semua orang kaya utangnya banyak. Saya nggak pernah ketemu orang yang beneran kaya ya, bener-bener kaya ya, bukan kaya di medsos doang loh, beneran kaya loh. Yang nggak punya utang, pasti punya utang. Kenapa? Karena salah satu prinsip jadi kaya itu adalah leverage, daya ungkit. Uang kecil dapetin uang besar. Gimana caranya bisa, misalnya dengan modal, tanpa modal bisa beli properti miliaran. Gimana caranya? Yaitu utang. Tapi utang yang bener, utang yang pinter, yang dibayar dari hasil mengelola propertinya. Saya punya utang, saya baru ngambil apartemen harga 2 miliar. Hutang tanpa modal sama sekali. Zero tanpa modal. Tanpa modal. 2 miliar dari mana? Hutang. Berapa cicilan bayar apartemennya? Bayar cicilan apartemennya itu dibayar dari pengelolaannya. Jadi unit apartemennya saya sewakan, hasil dari penyewaannya saya pakai buat bayar cicilannya. Itu cara orang kaya mainnya begitu. Mereka nggak takut punya utang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Ada yang, saya kenal orang yang utangnya ratusan miliar. Wah, nggak takut punya utang ratusan miliar. Yang triliunan juga ada. Saya kenal orang yang utangnya triliunan. Loh, kalau utang triliunan gimana? Nggak stres hidupnya? Oh nggak, karena yang bayar bukan dia, yang bayar bisnisnya. Itu bedanya. Masalahnya, orang miskin, ngutang, bikin mereka tambah miskin. Kenapa? Karena utangnya konsumtif. Ngutang misalnya, buat beli apa? Beli HP, buat beli game, buat beli motor, beli baju, ngutang. Liburan, ngutang, pakai pay-later itu. Belanja di marketplace, ngutang. Waduh, yang bayar siapa? Gajinya. Masalahnya gajinya nggak cukup. Masalahnya bayar utang nggak bisa, udah diteror. Nah, jadi langkah ketiga supaya kamu tidak dikejar-kejar oleh pinjol-pinjol lagi, supaya kamu nggak dikejar-kejar oleh para teror-teror itu tadi buat nagih-nagih utang, para debt collector penagih utang itu. Fokus kepada meningkatkan income dan penghasilan lewat apa? Kecerdasan finansial. Langkah pertama dan langkah kedua tadi itu ibaratnya kalau kamu sakit, kamu minum obat penghilang sakit, painkiller. Masalahnya apa? Painkiller kalau misalnya dipakai dalam jangka panjang bikin kamu ketagihan, malah ngerusak badan. Tapi kalau badanmu sakit, kamu nggak bisa mikir, istirahat pun nggak bisa. Kamu perlu istirahat buat kamu badan sehat. Oke? Tapi kalau kepala sakit, badan sakit, nggak bisa istirahat, badan jadi akhirnya nggak sembuh-sembuh. Kamu pakai painkiller supaya badan bisa istirahat, makan bisa enak, supaya bisa sehat dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka panjang, painkiller itu bawa masalah. Sama seperti langkah pertama, langkah kedua. Langkah pertama itu benar-benar gali lubang, tutup lubang. Untuk ngilangin para penagih utang, it's okay. Tapi kalau jangka panjang kamu hidupnya dari gali lubang, tutup lubang, wah siap-siap makin terjerat lagi, bahaya itu. Mengurangi gaya hidup itu oke buat ngebantu ngelunasin. Tapi kalau selamanya hidupmu terus ditahan, kamu nggak pernah maju, ya sayang juga loh. Hidup jadi manusia itu satu berkah loh, harus dimaksimalkan. Caranya gimana? Maksimalkan lewat naikkan income-mu. Fokus kepada kecerdasan finansial. Belajar cara ngelola utang. Naikkan penghasilanmu. Begitu caranya. Ketika penghasilanmu udah besar, kamu punya cash flow yang bagus, kamu ambil utang yang sifatnya produktif, kamu jadi makin kaya. Selamanya kamu nggak akan pernah dikejar debt collector lagi. Kamu nggak pernah terjerat utang lagi. Orang kaya berhutang kan mereka nggak terjerat, mereka nggak tercekek utang gitu loh. Utangnya banyak, yang bayarin tenan-tenan kok. Utangnya banyak, yang bayarin siapa? Yang bayarin bisnisnya kok. Seperti itu, contoh, saya beli handphone saya bagus. Pakai utang, saya nggak bayar sendiri. Yang bayarin siapa? AdSense. YouTube AdSense yang bayarin setiap bulannya.
Jadi bukan saya yang bayar. Saya pakai buat apa ya? Buat konten lah, buat apa namanya, sharing-sharing seperti ini. Yang bayar siapa handphonenya? AdSense, bukan saya. Nah, itulah bedanya. Orang kaya ngutang beli aset, aset yang ngebayarin utangnya. Orang miskin ngutang buat konsumtif, yang bayarin siapa? Dirinya sendiri, lama-lama kecekek. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share di sini bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide bahwa utang itu bagus kalau ngerti cara ngelolanya. Kalau kamu kadung terlanjur terjerat di utang yang jelek, ya udah lunasi, tanggung jawab, jangan kabur. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama tadi, kalau misalnya kamu udah terjerat yang bener-bener diteleponin, diteror-teror, ya udah gaya lubang tutup lubang. Untuk pertolongan pertama it's okay. Tapi lubangnya yang pinter gitu ya. Jangan dari pinjol ke pinjol lagi. Waduh, bunganya makin gede, bahaya. Tapi dari pinjol misalnya ke keluarga, ke temen, it's okay gitu ya. Tapi harus benar-benar balikin, jangan kabur. Yang kedua, turunkan gaya hidup sampai utangnya lunas. Yang ketiga, fokus meningkatkan penghasilan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.